Pemerintah resmi meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antara kementerian dan lembaga atau SIMBARA, khususnya untuk komoditas timah dan nikel. Hal ini untuk mencegah adanya permainan di kedua komoditas mineral negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa sebenarnya SIMBARA untuk komoditas timah dan nikel ini terbilang terlambat. Pihaknya bahkan sudah mendorong untuk mempercepat terbitnya sistem ini. SIMBARA merupakan bentuk sinergi dari kementerian atau lembaga untuk tata kelola minerba. Di dalamnya terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba. SIMBARA mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor. Luhut menyatakan bahwa SIMBARA ini mampu mengerek penerimaan negara karena proses bisnis minerba dari hulu hingga hilir bisa lebih transparan. Presiden Joko Widodo menjelaskan Indonesia memiliki luas lahan 3,8 juta hektar untuk kelapa dengan produksi 2,8 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai 1,55 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 25,1 triliun rupiah. Sehingga menurut Jokowi, penting untuk meningkatkan produksi kelapa seperti penggunaan bibit yang berkualitas, pemeliharaan, hingga metode cara panen. Selain itu, melakukan hilirisasi komoditas ini untuk meningkatkan nilai tambah supaya bisa mendorong penciptaan lapangan kerja. Maka dari itu, Jokowi meminta para pemangku kepentingan untuk segera mendorong hilirisasi dari komoditas hasil kelapa. Salah satunya adalah pengembangan bioenergi dari limbah kelapa dan produksi bioaftur. Selain itu, menurut Jokowi, peran Indonesia juga penting melihat posisinya saat ini yang menjadi produsen kelapa terbesar kedua di dunia. Sehingga Indonesia berkepentingan untuk mengenalkan potensi besar dari komoditas ini, termasuk memperluas jejaring dan peluang baru. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akhirnya merampungkan pembangunan gedung Garuda Kantor Presiden di IKN, Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan pemasangan bilah ke 4.650 atau yang terakhir di sayap barat selubung Garuda. Pemasangan bilah perdana dilakukan pada 17 September 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Bilah selubung sayap Garuda terakhir untuk Istana Presiden di IKN telah tuntas dikirim dari lokakarya PT Siluet Nyoman Nuarta di Nuart Sculpture Park, Bandung. Burung Garuda raksasa itu dirancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Bilah sayap tersebut terbuat dari kuningan dan baja anti korosi produksi PT Krakatau Steel yang sangat berat dan perlu diangkut dengan cara yang tepat. Patung Garuda IKN dibangun dengan 4.854 bilah selubung dengan satu selubungnya memiliki berat 0,3 ton. Patung Garuda IKN memiliki bobot total 1.456 ton. Perancang desain Garuda di IKN Nyoman Nuarta pernah mengungkapkan untuk menyelesaikan ribuan bilah selubung itu, Nyoman dalam sehari mampu mengeluarkan 70 hingga 100 bilah rata-rata. Dengan begitu, diperlukan waktu sekitar 464 hari atau 15,5 bulan untuk membuat patung Garuda IKN. Gaji para aparatur sipil negara atau ASN akan kembali naik tahun depan. Setelah pada tahun ini naik sebesar 8%. Rencana kenaikan gaji ASN termasuk di dalamnya pegawai negeri sipil atau PNS pada 2025 itu telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan khusus bagi para ASN pada 2025. Kebijakan itu tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 edisi pemutakhiran. Belanja pegawai pada 2019 sebesar 376,1 triliun, pada 2020 menjadi 380,6 triliun, 2021 387,7 triliun, 2022 402,6 triliun, dan 2023 412,7 triliun. Untuk tahun anggaran 2024, alokasi belanja pegawai kembali naik menjadi 484,4 triliun atau sekitar 2,1% dari produk domestik bruto, menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi. Peningkatan belanja pegawai tiap tahunnya itu pemerintah klaim antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan
untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja kementerian atau lembaga seiring dengan capaian reformasi birokrasi. Harga minyak mentah terpantau berbalik menguat pada perdagangan Senin karena investor terus mewaspadai tanda-tanda siklus penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang diperkirakan akan dimulai pada September mendatang. Harga Brent menguat 0,28% ke posisi 82,85 dolar Amerika Serikat per barel, sedangkan untuk jenis light sweet atau West Texas Intermediate terapresiasi 0,45% menjadi 80,49 dolar Amerika Serikat per barel. Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden resmi mengundurkan diri dari perhelatan Pilpres 2024 karena adanya tekanan dari sesama anggota Partai Demokrat dan mereka mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai kandidat dari partai tersebut untuk menghadapi Donald Trump dari Partai Republik. Dalam beberapa minggu terakhir terjadi perdebatan internal di kalangan Demokrat mengenai apakah Biden yang berusia 81 tahun seharusnya tetap mencalonkan diri. Namun dukungan cepat yang mengalir untuk Harris sangat penting mengingat pemilihan umum tinggal sekitar 100 hari lagi.